Jenazah putra Ridwan Kamil, Emril Khan Mumtaz, direncanakan tiba hari ini di Indonesia kurang lebih pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Kepulangan almarhum Eril memang ditunggu banyak orang. Hal tersebut pun mendulang pertanyaan tentang siapakah sosok Eril. Merasa Eril bukanlah siapa-siapa, bukan orang spesial, apalagi artis. Tapi begitu banyak orang yang mendoakan dirinya dan menaruh kekaguman. Dan seperti inilah rasa syukur Atalia, ibunda Eril mengenai hal tersebut. Rupanya, saat masih sekolah, Eril pernah membuat sebuah blog yang ia tulis pada Rabu, 15 Oktober 2014 silam. Mengenal lebih jauh tentang Eril, ia lahir di New York, Amerika Serikat pada 25 Juni 1999. 3 tahun menetap di sana lantaran kala itu, Ridwan Kamil masih bekerja sebagai arsitek di sana. Sempat pindah ke Hong Kong lantaran pekerjaan sang ayah yang juga ditugaskan di sana. Akhirnya 1 tahun kemudian, Eril menetap di Bandung. Seperti yang dikenal, Eril juga menerangkan ia amat suka berenang sejak kecil. Jadi anak ini adalah anak biasa yang mungkin dia bukan seperti adik-adik semua, Hafiz dan Hafizoh, belum sampai ke sana, belum sampai. Dia juga mungkin bukan artis, bukan public figure, bukan siapa-siapa. Tapi begitu banyak doa mengalir deras kepada Eril. Ya Allah, doakan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Eril berada di jannah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mati syahid, mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin kita bisa lihat juga dari apa yang diberitakan kalau amal ibadah dan perbuatannya almarhum Eril itu memang sangat-sangat baik ya. Komentar-komentar orang yang kenal juga gitu, dan kita pun yang nggak kenal juga merasakan kesedihannya, kita merasakan gimana kebaikannya dia itu bisa dilihat dari awal ya. Semua orang yang di Indonesia turut mendoakan, turut sangat ingin tahu gimana perkembangannya, sangat mengharapkan sebelum dia dikatakan meninggal, sangat mengharapkan di situ dia masih bisa ditemukan dalam keadaan masih hidup ya. Benar-benar bisa segitu banyak orang yang sangat-sangat menyayanginya, mendoakannya walaupun tidak kenal. Salah satu hal yang belum diketahui banyak orang ialah kebaikan Eril punya dampak besar untuk kehidupan Ridwan Kamil dan Atalia. Usai takziah jelang kepulangan Eril, Atalia Praratya sempat menceritakan bahwa dirinya dan Ridwan Kamil diundang pemerintah Arab Saudi untuk pergi haji ke Tanah Suci. Dan siapa sangka, sang adik juga mendapatkan kesempatan yang sama. Tak menyangka, ia yakin betul kesempatan itu hadir lantaran amal jariah Eril yang selalu menebar kebaikan untuk sesama. Sedikit isak tangis, air mata jatuh membasahi pipi. Atalia bersyukur, terharu dengan kebaikan Eril yang berdampak bagi keluarganya. Kini, Atalia amat menanti Eril tiba di tanah air. Tapi apa yang terjadi, Allah Maha kuasa atas segalanya, Allah Maha berkehendak, Allah Maha baik. Kang Emil dan saya alhamdulillah tahun ini insya Allah mohon didoakan, kami diundang untuk melakukan ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi. Dan ternyata juga Bapak dan Ibu, aliran amal jariah Eril mengantarkan adiknya pun untuk berangkat naik haji. Anak usia 17 tahun, tidak sepeser pun dia mengeluarkan uang dan tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang hajah di usia yang sangat kecil. Mungkin karena amal jariah dari kakaknya. Insya Allah.
bisa saya lakukan hanya sujud syukur. Saya tidak pernah berpikir mempunyai anak seperti Ariel. Berduka cita buat keluarga besar Kang Emil dan Bu Atalia atas meninggalnya anak tercinta yaitu Ariel. Semoga arwah Ariel diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kuburannya dan menjadi ahli surga. Pasti banyak kebaikan yang sudah ditanamkan dan ditebarkan oleh almarhum semasa hidupnya. Masya Allah, semoga doa Janet beserta seluruh masyarakat Indonesia dikabulkan Allah. Almarhum bisa husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya, dan keluarga, bapak beserta ibu diberikan kesehatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senang mengenangkan suara hajat, dia yang senang membaca Al-Quran, kitab suci, dan mengamalkannya. Dan satu lagi, seorang anak muda yang pamit keluar rumah mencium kedua tangan orang tuanya untuk menuntut ilmunya Allah. Jadi Ariel ini orang yang terpilih. Bukan hanya keluarga, tapi juga kebaikan dan amal jariah Ariel turut membawa kebaikan bagi orang-orang yang pernah mengisi kehidupan Ariel. Di antaranya, ialah guru sekolah dasar yang pernah mengajar Ariel. Angkat bicara terkait kepulangan jenazah Ariel, Widiarti ungkap, Ariel sempat menuliskan sebuah pesan tepat di hari perpisahan sekolah dasar. Begitu menyentuh hati, terkenang, dan berbeda dari yang lainnya. Tak heran kini pesan itu membuat sang guru terus mengenangnya. Sedari dulu Ariel sudah punya hati yang mulia dan menghargai sesama, bahkan alam semesta membuatnya berbeda dengan anak lainnya. Tunjukkan isi pesan Ariel di buku perpisahan saat di SDI Darul Hikam. Seperti apa sosok Ariel di mata Ibu Wawat Widiarti? Nah, ini di sini tentunya ada Ananda Ariel bersama teman-temannya di lulusan tahun 2011. Nah, kemudian di sini ini adalah ada pesan yang tadi saya kutip yang disampaikan oleh Ananda Emeril. Di sini terlihat jelas bahwa untuk kesannya, saya sangat senang bersekolah di SD Darul Hikam. Saya banyak menuntut ilmu yang berguna. Kemudian untuk pesannya, semoga Darul Hikam menjadi SD yang lebih baik lagi dan lebih berguna dan membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Ini yang kemarin saya kutip, mungkin saya posting gitu ya. Nah, kemudian ini juga ada foto-foto Ariel. Ini bersama wali kelas 6, ini ada Pak Haji Asep dan Pak Sutrisno. Kemudian ini juga ada foto-foto dalam kegiatan pesantren kelas akhir di SD Darul Hikam. Kemudian ada kegiatan kepedulian sosial juga di sini Ariel bergabung. Nah, kemudian di sini nih ada ini foto dengan teman-temannya di kelas 6, ada di sini Ariel. Saya memegang buku kenangan itu, jadi begitu dengar kabar itu saya langsung buka kembali buku kenangan, karena memang saya sudah pernah membaca buku kenangan itu, bahwa dari sekian ratus pesan mungkin yang ditulis anak-anak hebat SD 1 Darul Hikam itu, kok yang Ariel itu berbeda gitu dari pesan yang ditulis teman-temannya. Kalau yang lainnya itu kan menulis seputar keadaan lingkungan sekolah ya, bagaimana itu kantinnya, lapangan olahraganya, kemudian gurunya baik-baik, temennya ramai, dan yang lainnya. Tapi yang saya garis bawahi itu adalah
kesan dan pesan yang ditulis Ananda Emeril. Jadi luar biasa, dengan guru-guru juga sangat dekat. Dia itu sopan, santun, kemudian senyum, dan itu rendah hati. Dia tidak mau menunjukkan dia itu anak siapa gitu. Karena saya mengenalnya itu sejak TK ya, karena waktu TK itu sama-sama dengan putri saya di TK Darul Hikam, kemudian melanjutkan di SD Darul Hikam dan di SMP Darul Hikam. Jadi waktu pertama saya mengenalnya kan dia sebagai anak seorang arsitektur hebat yang karyanya di mana-mana. Kemudian saya mengenalnya berikutnya sebagai anak wali kota dan kemudian anak gubernur. Tetapi pada saat ketemu terakhir sudah menjadi anak gubernur, sosok Eril itu membuat kami terus terkenang gitu, karena tidak berubah sama sekali gitu. Ketika ada kabar itu kami sangat kaget dan terharu gitu ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.